Ya, baik. Hari ini kita akan melihat bagaimana memanfaatkan beberapa alat bantu dalam penelusuran artikel ilmiah yang bermanfaat untuk penulisan artikel ataupun proposal ataupun laporan penelitian yang kita lakukan. Nah, alat-alat bantu tersebut itu dibagi dua. Yang pertama adalah yang bisa kita operasikan secara daring karena merupakan bagian dari mesin pencari. Yang kedua adalah program yang berdiri sendiri. Nah, untuk yang pertama kita akan mulai dengan apa yang disebut dengan connected papers. Connected papers itu adalah website yang berguna untuk membantu kita dalam penelusuran artikel berkaitan dengan topik penelitian yang kita butuhkan atau yang kita rencanakan. Ya. Nah, cara pengoperasiannya adalah dengan memasukkan kata kunci di sini. Kemudian hasil penelusuran itu akan ditampilkan dalam bentuk graf. Ya, dan penelusuran itu dilakukan terhadap database yang ada. Di sini paper DOI, ya, artikel itu setiap artikel mempunyai DOI atau digital object identifier. Kemudian ini adalah penyedia database juga yang berkaitan dengan artikel dan yang lain-lain, termasuk laporan penelitian, proceeding dan seterusnya. Kemudian ada paper title, kemudian ini juga penyedia database, yaitu Semantic Scholar dan PubMed yang sama dengan yang di sini. Ya. Nah, hasil akhir dari penelusuran menggunakan connected papers adalah bentuk grafis yang kita bisa lihat keterkaitan atau interrelasi dari masing-masing artikel yang saling berkoneksi. Ya. Nanti kita lihat ketika kita mempraktekannya. Yang berikut adalah apa yang disebut dengan Open Knowledge Map. Ya. Kita harus minimize yang ini. Open Knowledge Map. Tambah di sini saja Open Knowledge Map yang ini, yang fungsinya sama dengan connected papers, walaupun Open Knowledge Map tidak sekomprehensif dengan apa yang kita akan dapatkan dengan menggunakan connected papers. Jadi hasilnya juga akan dipetakan, itu sebabnya disebut map. Dan cara pencariannya adalah dengan memasukkan kata kunci dari topik penelitian yang kita akan gunakan berkaitan dengan rencana penelitian kita. Sedangkan database yang digunakan itu adalah PubMed, jadi sama juga dengan connected papers, juga menggunakan PubMed. Dan yang kedua adalah base. PubMed itu sendiri adalah untuk life science dan medical science. Kemudian base itu hampir semua disiplin ilmu. Hasil pencariannya sekali lagi akan ditampilkan dalam bentuk map. Nah, berkaitan dengan cara penggunaan alat yang tidak berdiri sendiri, artinya memang embedded to the search engine, ada juga yang harus diperhatikan penting dalam hal mempermudah penelusuran adalah apa yang disebut dengan extension dari masing-masing mesin pencari yang kita gunakan. Ya. Yaitu termasuk di dalamnya mesin pencari Microsoft Edge, Google Chrome, ya, dalam konteks ini saya menggunakan Google Chrome. Kemudian ada Mozilla ataupun Firefox.
ya. Itu yang jadi extensionnya harus diaktifkan memang dari mesin pencari yang kita gunakan, dan di saya sudah aktifkan paling tidak yang berkaitan dengan penelusuran artikel ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 extension yang secara langsung bisa bermanfaat dalam penelusuran artikel yang dimaksud. Ini adalah Zotero. Kemudian ini adalah Mendeley, ya sama fungsinya dengan Zotero. Ini adalah EndNote yang sama juga dengan yang ini, karena ada beberapa yang memang menggunakan EndNote. Kemudian ini adalah Science Hub XNow, ya. Kemudian ini adalah Science Hub Easy Science Hub. Kemudian ini adalah reference search ya, dengan menggunakan beberapa, nanti dijelaskan sebentar. Kemudian ini juga adalah PubMed Genius, ini mirip dengan yang ini ya. Kemudian ini ada Science Hub ya. Kemudian ini ada Scopus, tapi pengecualiannya kesulitan di kita adalah Scopus kita tidak bisa gunakan kalau kita tidak terdaftar ya, yang di sini. Kemudian ini adalah DOI Helper, jadi kita mau menelusuri digital object identifier dari artikel yang itu bisa menggunakan ini. Oke, jadi ini yang penting, ini langsung berkaitan fungsi-fungsinya dengan search engine. Jadi baik Open Knowledge Map, Connected Papers, dan juga extensions. Oke. Sementara yang lain itu termasuk, kita contoh di sini, termasuk Post Viewer, yang ini Post Viewer, fungsinya sama dengan yang kita lihat di Connected Papers, Open Knowledge Map. Okay. Jadi Post Viewer juga bisa kita gunakan, tetapi ada pembeda yang jelas bahwa Post Viewer itu harus diinstal secara mandiri, ini downloadnya, atau kita juga bisa menggunakan yang daring ya, yang ini kita bisa launch di sini yang secara daring. Jadi untuk Post Viewer bisa secara standalone yang saya sebut tadi, tapi dia bisa juga seperti ini, bisa juga dijalankan secara daring ya. Ini adalah web based version dari Post Viewer. Nanti hasilnya juga akan dipetakan ya. Jadi ini silakan di download yang membutuhkan. Kalau saya download, nanti kemudian kita akan lihat bagaimana menjalankannya. Yang berikut juga tentu saja adalah yang saya sebut tadi ya. Saya mau keluar sekarang dari internet, adalah apa yang disebut dengan Mendeley dan Zotero ya. Mendeley ini yang saya maksud di sini adalah Mendeley Desktop, karena sekarang ini ada dua versi, ada Reference Manager, juga Mendeley Reference Manager sebutannya, yang embedded to the word processor yang kita gunakan, sehingga di sana disebut dengan Mendeley Site ya. Nanti yang ini, kalau saya menjalankan Word di saya ya,
kemudian datang di reference, ya lama banget. Ini yang ini Mendeley site, ya. Sementara Mendeley yang di sini adalah Mendeley desktopnya. Oke. Nah, untuk Mendeley desktop yang disebut di sini, ya, klik menjalankan. Yang menjadi catatan adalah Mendeley desktop itu terhitung 1 September 2022, jadi 2 bulan from now itu tidak akan lagi tersedia atau tidak bisa lagi kita download, begitu. Yang akan diganti dengan yang saya sudah tunjukkan, terintegrasi dengan word processor kita, ya. Tetapi semua program atau semua piranti lunak Mendeley desktop itu masih akan tetap bisa digunakan, ya, sesudah dia di-terminated tanggal 1 September 2022 ini, ya. Tetapi sesudah itu kita tidak bisa lagi mendownloadnya. Okay. Nah, ini adalah Mendeley. Nah, oke. Ini adalah Mendeley, ya, yang nanti kita akan lihat kembali sebentar. Ini saya minimize saja dulu, ya. Ini yang Mendeley yang merupakan sebenarnya reference manager, ya, mana kita bisa mengelola reference yang kita download, tapi kita juga bisa gunakan untuk penelusuran reference yang kita tuju, ya, dan rencanakan untuk dipakai dalam penulisan artikel ataupun laporan atau persiapan penulisan proposal. Oke. Yang berikut adalah Zotero, ya, yang fungsinya adalah sama dengan Mendeley. Oke. Ini sama, reference manajernya juga. Tapi hal yang menarik di sini adalah di Zotero Sense Hub itu bisa terintegrasi ini misalnya, sehingga kita bisa melakukan penelusuran artikel dengan menggunakan Sense Hub. Oke. Nanti kita akan lihat cara menggunakannya secara singkat. Sudah kita lihat salah satu juga interface yang sangat berguna, yang sangat powerful dalam penelusuran artikel. Interface dimaksud adalah apa yang disebut dengan publish or perish. Yang ini. Oke. Publish or perish adalah interface untuk mesin pencari terhadap artikel yang kita butuhkan di antara database yang tersedia. Oke. Dan ini sama lagi fungsinya sebenarnya dengan Connected Papers, Open Knowledge Map, Zotero, Mendeley. Tetapi ini ada keunikannya bahwa dia itu bisa langsung menyediakan link atau interface terhadap database lain selain yang sudah disebut-sebut di depan, yaitu PubMed, Semantic Scholar, dan yang lain. Oke. Nah, untuk pencarian database di POP tersedia paling tidak ada 8 sumber database yang bisa digunakan, yaitu cross-reference, ada Google Scholar, ada Google Scholar berdasarkan profile, ya, ada PubMed sama dengan yang tadi, ada OpenAlex, ya, ada Scopus, dan ada Semantic Scholar.
dan yang terakhir ada Web Science. Tapi kalau kita perhatikan di sini, masing-masing database penyedia informasi artikel jurnal itu ada tanda. Nah, kita perhatikan ternyata bahwa yang memang benar-benar free data source itu adalah OpenAlex, PubMed, Google Scholar Profile, Google Scholar, dan Cross-Reference. Sementara Scopus dan Semantic Scholar itu harus mendaftar untuk mendapatkan apa yang disebut dengan API atau API key lebih tepat. Jadi yang ini kita tidak bisa mengakses Scopus kalau tidak mempunyai API key. Ya. Kemudian yang berikut Semantic Scholar juga harus ada API key. Sementara Web of Science ini merupakan penyedia database berbayar dan berlangganan yang memang kita tidak bisa akses selama institusi kita tidak mempunyai ikatan kontrak berlangganan. Jadi harus Unsrat misalnya yang berlangganan, bukan pribadi. Jadi dari 8 yang bisa ternyata hanya 7. Okay. Dan cara pengoperasiannya ini sangat mudah. Kita lihat sebentar atau di kesempatan berikut. Oke. Oke. Nah, kalau kemudian semua sudah terkumpul informasinya, itu mau diapakan? Itu kan pertanyaan. Ya, untuk menjawab pertanyaan itu tentu saja itu kita bisa gunakan tadi Postfure sebenarnya, yang tujuannya mencari novelty dengan mendapatkan pemetaan, tapi sebenarnya itu bisa juga dilakukan dengan connected papers dan open knowledge map. Nanti yang berikut adalah kita bisa kemudian menggunakan apa yang kita dapatkan misalnya dari Zotero di sini, karena di Zotero itu kita bisa bekerja langsung membuat citasi di sini, ya di sini misalnya add citation kita bisa lakukan di sini, atau kita juga bisa langsung membuat bibliografi atau daftar pustaka tanpa melakukan pengetikan. Oke. Itu Zotero. Kemudian seperti yang sudah kita lihat tadi, kita juga bisa gunakan Mendeley. Sama dengan Zotero, insert citation-nya di sini, ya, insert bibliografinya di sini. Atau yang lebih mudah sekarang itu sebenarnya dengan menggunakan Mendeley Cite. Ya, itu tahapannya. Nanti dalam praktek kita akan bisa lihat. Oke, di sini. Oke. Nah, yang terakhir yang saya mau tunjukkan, bagian terakhir dari series pengenalan alat bantu penulisan artikel adalah dari semua hasil yang kita bisa dapatkan dengan menggunakan alat-alat bantu yang saya sudah sebut tadi adalah kita bisa melakukan analisis bibliometrika dengan menggunakan perangkat lunak R dan RStudio. Dari semua database yang kita bisa dapatkan tadi, kemudian kita bisa analisis dengan menggunakan R, ya. Dan kita tahu R adalah suatu program statistika, juga sekaligus adalah program bahasa atau bahasa pemrograman, lebih tepat, bukan program bahasa, yang bisa digunakan juga untuk menganalisis data referensi yang kita kumpulkan dengan pendekatan bibliometrika.
Apa itu bibliometrika? Bibliometrika sebenarnya bagian dari analisis statistika juga. Karena di sana kita bisa lihat correspondence analisis dari artikel-artikel yang kita kumpul dan sebagainya dan sebagainya. Ya, nanti kita lihat dengan menggunakan apa yang disebut dengan paket bibliometrics. Ya, paket bibliometrics ini sendiri itu dijalankan untuk bisa mengakses apa yang disebut dengan bibliosigning paket. Bibliosigning. Apa itu Shiny? Shiny itu adalah program yang ada di R untuk berkomunikasi dengan sumber dari penyedia paket ini secara daring. Oke. Jadi ini akhirnya kita akan menggunakan bibliosigning sebagai tool untuk melakukan analisis bibliometrika. Ini. Ya. Datanya kita akan masukkan di sini dengan melakukan loading data di sini atau gathering data juga bisa. Oke. Di mana kita mengumpulkan data? Kita bisa kumpul data dari database PubMed atau Dimension, itu ya, Dimension dan PubMed. Jadi sayangnya untuk bibliometrics itu dia hanya bisa mengakses 2 database. Ya. Oke. Nanti kemudian kita akan lihat bagaimana menjalankannya. Ya, dengan data contoh yang sudah ada ataupun kita download langsung dari Dimension. Apa itu Dimension? Sebenarnya Dimension ada di sini juga. Dimension adalah penyedia database. Penyedia database. Saya tunjukkan ini adalah Dimension dan kita memang harus mendaftar sebagai member punya akses. Dia sama dengan yang lain ya. Maksudnya database yang lain, PubMed dan seterusnya. Oke. Ini ada Dimension. Saya sudah mendaftar, kebetulan saya login. Oke, jadi ini Dimension. Jadi dengan menggunakan paket bibliometrics tadi, saya bisa langsung mendownload dari Dimension dan analisisnya, datanya yang saya download itu dengan R dan RStudio dengan paket bibliometrics. Oke, nanti saya tunjukkan bagaimana. Oke, saya kira untuk kesempatan kali ini demikian. Nanti akan saya tunjukkan langkah-langkah selanjutnya dengan menggunakan yang tadi, tunjukkan yang tadi. Oke, demikian dan terima kasih.